Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian fikih yang diselenggarakan setiap hari Ahad pekan yang ketiga. Hari ini Ahad tanggal 4 Safar 1448 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2026. Mudah-mudahan kajian fikih pada sholat subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita seluruh umat yang akhir zaman. Bapak Ibu jamaah masjid Kuningan yang saya hormati, untuk kegiatan kajian fikih pada subuh hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Eka Sabar Syekh lagi, dan pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang soal witir. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita setiap hari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, ya kita ngopi bersama di teras masjid. Saya kira dari kami sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, alhamdulillah wal alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita, dan juga segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya, sempurnalah kebaikan. Kita senantiasa memujinya karena Allah lah pemilik segala pujian, yang
memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan, memberikan kita kehidupan, dan juga yang lebih besar dari itu, Allah memberikan kita hidayah, dan ini pemberian teragung yang bisa dimiliki manusia, rezeki terbesar yang bisa dimiliki manusia, karena Allah perintahkan setiap hari seseorang meminta hidayah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, doa teragung yang dipanjatkan oleh seorang muslim adalah minta hidayah. Buktinya apa? Minimal kita membaca 17 kali doa tersebut, yaitu ketika kita berucap ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah untuk menyusuri as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan Islam. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah permohonan terbesar dan juga rezeki terbesar, karena kita diperintahkan memintanya setiap hari minimal 17 kali dalam surat-surat kita. Dan kita bersyukur Allah memberikan kita kesempatan, ya, kemudahan untuk sholat subuh berjamaah yang disebutkan secara khusus masyhudah, disaksikan langsung oleh malaikat, ya, dan juga Allah memberikan kita kemudahan untuk duduk dalam majelis ilmu yang Nabi SAW katakan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan seseorang kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan dia pemahaman dalam agama. Dan tentunya menuntut ilmu adalah satu jalan utama untuk memahami agama kita yang mulia. Hari ini kita seperti bagaimana biasa kita melanjutkan pembahasan mengenai fikih. Di catatan kami kita masuk ke bagian kelima dari kitab fikih Muyassar, kitab fikih yang ditulis oleh sejumlah profesor dalam bidang fikih dan juga hadis, ya, yang diterbitkan di Majma' Malik Fahad di Tiba'ah atau percetakan Al-Quran Malik Raja Fahad di Madinah, dan kemudian diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Kita masuk ke dalam hukum sholat witir, keutamaan dan waktunya. Sholat witir adalah bagian dari sholat malam. Sholatul lail atau qiyamul lail, ya, sholat malam atau qiyamul lail itu artinya semua sama maknanya. Itu sholat yang dilakukan setelah isya sampai menjelang fajar, ya. Di antaranya witir. Dan Nabi SAW menyebutkan secara khusus, ya, beliau katakan ij'alu akhiru salatikum fil lail witra. Jadi karena sholat akhir kalian di sholat malam adalah witir, ya. Hukumnya witir adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Beliau bersabda, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu witir, yaitu esa, mencintai yang witir, yang ganjil. Nabi SAW bersabda, ya ahlal Quran, maksudnya ahlal Quran ini wahai umat Islam, karena umat yang diberikan Al-Quran, ada yang diberikan Al-Quran itu umat Islam. Awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witr. Berwitirlah karena sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai yang witir, yang ganjil, ya. Dan tadi disebutkan bahwasanya sholat witir bagian dari sholat malam, dan Nabi SAW mengatakan afdhalus salati ba'da al-fardhah, sebaik-baiknya sholat setelah yang wajib sholatul lail adalah sholat malam, termasuk tentunya dalamnya witir. Waktunya antara sholat isya dan sampai sholat subuh berdasarkan ijma' kesepakatan para ahli ilmu yang mendasarkannya pada perbuatan dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, innallaha amadakum bisolatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian, ya, tambahan sholat yang lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini adalah harta terbaik bagi bangsa Arab pada saat itu. Kalau zaman sekarang seperti Ferrari merah, ya, mobil terbaik yang termahal, ya,
Dia lebih baik ya daripada unta merah, itu sholat witir yang waktunya membentang antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Ya. Bila fajar terbit maka tidak ada sholat witir berdasarkan sabda Nabi SAW, sholatul lail masna masna. Ya. Sholat malam itu kata beliau Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, kitab Sahih, kitab hadis sahih setelah tentunya kitab yang paling bisa dipertanggungjawabkan isinya setelah Al-Quran. Kata Nabi SAW, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subh, bila salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, ya, maka kata beliau sholat raka'atan wahidah, maka hendaklah kalian sholat 1 rakaat. Yutiru lahu ma qad shalla, menjadi witir, mengganjilkan untuknya sholat yang telah dilakukannya, sholat yang telah dilakukannya. Ya. Jadi witir ini mengganjilkan sholat yang sebelumnya telah dilakukan, sholat yang telah dilakukan. Ya. Dan hadis ini dari keluarnya waktu sebatas waktu sholat witir dan masuknya waktu sholat subuh, yaitu terbitnya fajar. Bagaimana kalau saya lagi sholat witir lalu terdengar suara adzan? Apakah saya lanjutkan? Lanjutkan. Atau saya sudah serangkaian sholat malam, saya tadi sholat sudah berapa rakaat, saya belum witir, ya, berbarengan dengan azan, apakah masih boleh? Nah, di sini ulama berbeda pandangan. Tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan witir saja. Ya, ini maksudnya khususnya larangan ini sampai terbitnya fajar. Kalau seseorang memulai rangkaiannya setelah azan fajar, nah ini jangan. Tapi kalau dia rangkaian, dia cuma tinggal 1, maka itu boleh. Ya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan juga disebutkan man shalla min al-lail faj'al akhir salatihi witra, barang siapa sholat malam maka hendaklah menjadikan witir sebagai akhir sholatnya, penutupnya. Karena Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Ya. Maka bila fajar terbit maka habislah waktu sholat malam dan witir. Nabi SAW itu sholat, disebutkan di sini sholat witir di akhir malam lebih utama dibandingkan di awal malam. Tapi barang siapa yang merasa tidak bisa bangun di malam hari, maka dianjurkan menyegerakannya di awal malam. Ya, namun bagi siapa yang merasa kuat, maka menundanya hingga sepertiga malam. Bagaimana menentukan sepertiga malam terakhir? Ya, sepertiga malam terakhir. Menentukan sepertiga malam terakhir ini mudah. Yaitu apa? Dimulai dari waktu, ini jam misalnya, dimulai dari waktu maghrib, ini malam yang disebut malam, sampai subuh. Maghrib sekarang berapa? 17.56. Nah, ini waktu malam. Yang disebut waktu malam itu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dari tenggelamnya matahari ya sampai tulu'il fajri, terbitnya fajar. Ya. Anggaplah ini jam 6. Ya, maka waktunya sekitar 10 jam ya 47 menit. Ini waktu malam di hari-hari ini. Menentukan sepertiga malam bagaimana? Langsung bagi 3 Pak. 10:47 menit dibagi 3. Ya, berarti sama dengan kira-kira 3 jam 20 menit ditambah ya 47 bagi 47 bagi 3. Berarti berapa Pak? Sekitar 35. Ya, 3 jam 35 menit ini sepertiga. Kalau dibagi 3 sekitar segini.
336 atau ya lebih tepatnya. Nah ini dikurangi saja. Kalau mau ke sepertiga malam 443 dikurangi 3 jam 36 menit. Berarti sekitar pukul 01 ya, lebih berapa Pak? 7 menit. Berarti kalau Bapak mau sholat ceritanya sepertiga malam, waktu sepertiga malam itu mulai pukul 01.07 di hari-hari ini ya, di hari-hari ini. Kalau mau sholat full sepertiga malam terakhir, nggak mesti dari jam 1 ya. Bapak bangun jam 4 ya tidak masalah ya, atau bangun jam setengah 4 ya tidak masalah. Tapi kalau mau misalnya menggunakan sepertiga malam terakhirnya secara penuh, itu bisa dimulai dari pukul 1.07 seperti itu ya. Nah ini hitungan setengah malam sepertiga malam ini ya memang para ulama menyebutkan karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Contohnya sholat malam sepertiga, orang yang wukuf di orang yang mabit di Musdalifah sampai setengah malam, orang yang mabit juga di Mina sampai tengah malam. Itu tengah malam bagaimana? Ini 10.47 dibagi 2, 5 jam 23 menit ya. Maka kalau ingin tahu misalnya seseorang wukuf, bukan wukuf tapi mabit di Mina atau mabit di di Musdalifah, maka dianjurkan kan sampai tengah malam, lewat dari tengah malam, maka tinggal ditambahkan saja ya, tinggal ditambahkan saja. Ini sekitar pukul ya 11.20 ini waktu tengah malam kalau saat ini ya. Nah, jadi istilah setengah sepertiga ini memang disebutkan dalam syariat. Nah, jadi seseorang kalau saat ini mau dia menggunakan sepertiga malam terakhir, maka itu sudah bisa dimulai di pukul 01 dini hari lebih 7. Itu hitungan bagaimana menghitung sepertiga malam terakhir. Tapi itu bagi siapa yang bisa bangun? Nabi SAW mengatakan man khafa an la yaquma min akhir lail falyutir awwalah. Barang siapa khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah berwitir di awalnya. Barang siapa yang merasa, kalau keterangan saya kebluk, tidurnya jago, susah bangunnya, maka sebelum tidur dia bisa witir. Man qamiya an yaquma akhirul lail, barang siapa yang memiliki harapan untuk bisa sholat tengah akhir malam, falyuti akhirul lail, maka dia witirnya tengah atau ya di akhir malam, witirnya di akhir malam. Fa inna sholata akhiril laili masyhudah, sesungguhnya sholat di akhir malam itu masyhudah, maksudnya disaksikan secara khusus oleh malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu afdal, lebih utama. Bahkan ada hadis yang mengatakan inna rabbana yanzilu fi thuluthil lail atau fi thuluthil akhir min al-lail. Sesungguhnya Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Tanpa perlu kita bayangkan dan mempertanyakan bagaimana tata cara turunnya, karena kita tidak diberikan informasi, kita cukup mengimani. Ya, dalam hadis sahih Bukhari, Nabi SAW katakan sesungguhnya Rabb kita itu turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, ya, manda'ani, ya, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku mengabulkannya. Lalu Allah juga berfirman, ini hadis qudsi, ya, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Meminta kepadaku aku akan memberikannya. Barang siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Jadi di waktu itu memang adalah
waktu terbaik untuk seseorang antara lain mau bermunajat kepada Allah. Ya. Bahkan disebutkan ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, Yakub. Ya, kita tahu bahwa Nabi Yusuf ini dicelakai oleh kakak-kakaknya sendiri. Ya. Mereka mengaku ke ayahnya bilang bahwa Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala, padahal dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Kemudian singkat cerita, ya mereka juga membawa Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf, dan dibilang bahwa dia sudah ditahan di sana di Mesir. Tapi akhirnya ketahuan bahwa sekarang Nabi Yusuf yang dulu mereka celakakan akhirnya menjadi salah seorang menteri di negeri Mesir. Lalu mereka menyadari, kakak-kakak Nabi Yusuf itu menyadari kesalahan mereka. Mereka minta kepada Nabi Yakub untuk memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Dan disebutkan permohonan ampun yang dilakukan oleh Nabi Yakub itu beliau akhirkan sampai di akhir malam, yaitu dekat waktu di sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Beliau meminta ampunan secara khusus kepada Allah untuk anak-anaknya. Nah, jadi sepertiga malam terakhir ini waktu yang teramat istimewa untuk seseorang bermunajat, berdoa, meminta berbagai macam keinginan dia dan juga memohon ampun kepada Allah. Ya. Maka barang siapa yang bisa bangun sepertiga malam terakhir, hendaknya dia mengusahakan. Ya. Kemudian disebutkan bagaimana tata cara sholat witir dan jumlah rakaatnya. Dalam hadis disebutkan al-witru raka'atun min akhiril lail, sholat malam itu satu rakaat di akhir malam. Ya. Sholat raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Hendaklah dia sholat satu rakaat di mana witir itu mengganjilkan untuknya sholat yang telah dilakukannya. Ya. Boleh juga witir 3 rakaat. Nanti kita akan sebutkan ada beberapa cara. Kata Aisyah, Nabi SAW kan yusolli arba'ah. Nabi SAW, kata Aisyah, beliau sholat 4 rakaat. La tas'al an husnihin wa tullihin. Jangan kau tanyakan bagus dan lama sholatnya. Tsumma yusolli arba'an. Kemudian dia sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihin wa tullihin. Jangan kau tanya mengenai bagus dan panjangnya sholatnya. Tsumma yusolli salata. Kemudian sholat 3 rakaat. Ini menyebutkan bahwa witir bisa 3 rakaat. Hadis ini para ulama berselisih pendapat bagaimana tata cara sholat malam para sahabat Nabi SAW. Ada ulama yang mengatakan ini Nabi SAW artinya sholat 4, 3. Dan ini pandangannya siapa? Kalau ulama yang diakui dunia, Abu Hanifah. Namun jumhur mengatakan mereka memahami hadis ini yang disebut Nabi SAW karena yusolli arba'ah. Ya, Nabi SAW sholat 4 rakaat. Maksudnya beliau sholat masna karena tadi ada hadis yang menyatakan beliau memerintahkan sholat malam itu 2 rakaat. Maka jumhur mayoritas ulama memahami bahwa beliau itu sholat 2 rakaat plus 2 rakaat lalu istirahat. Sholatnya panjang dan bagus, lalu istirahat. Kemudian beliau sambung lagi dengan 2 plus 2, sehingga ini dianggap 4. Ya. Lalu kemudian beliau pernah langsung 3. Ya. Kenapa demikian? Karena ini menggabungkan sejumlah hadis yang ada. Di antaranya hadis yang tadi kita sebutkan, ya, dalam Bukhari bahwasanya Nabi SAW ya, mengatakan dalam hadis Bukhari, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Dan juga disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Bukhari juga, ya, bahwasanya kebiasaan Nabi SAW ketika malam beliau disebutkan fanama
hatta intasafal lail. Nabi SAW itu tidur sampai pertengahan malam. Au qariban min, atau dekat dengan pertengahan malam. Fastayqara wa yamsahu an-nawm an wajhi. Kemudian beliau bangun dan mengusap wajahnya. Thumma qara'a 10 ayatin min Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari Ali Imran. Ini kebiasaan Nabi SAW kalau bangun tidur. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin, dan seterusnya. Beliau membaca di ayat itu 10 ayat terakhir dari Ali Imran. Saya membaca nama ayat lainnya. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syaqi mu'allaqah fatawadda. Kemudian beliau Nabi SAW bangun dan kemudian berwudu. Fa'asal wudu, beliau memperbanyak wudunya. Thumma qama fa yusalli. Kemudian beliau bangun dan salat. Wa salatu mithlah, lalu aku melakukan hal yang serupa, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu beliau sekaligus ponakan istri beliau yang waktu itu menginap di rumah beliau, ya. Maka aku melakukan apa yang Nabi SAW lakukan. Fakumtu ila janbi, kemudian aku sholat di sampingnya, ya, sholat malam. Fawada'a yadahu al-yumna ala ra'si fa akhadha bi yadna yaftiluha. Kemudian waktu itu Ibnu Abbas ini menginap, dia ikut, makanya dia bisa menceritakan ini karena dia menginap bersama Nabi di rumah tantenya, ya, yaitu Maimunah. Tantenya beliau adalah Maimunah. Kemudian beliau tadi Nabi SAW bangun, dia ikut bangun, wudu, kemudian ikut wudu, kemudian sholat di samping kiri Nabi SAW. Nabi SAW kemudian memegang kupingnya lalu dipindahkan ke sebelah kanan beliau, menunjukkan bahwa kalau sholat berjamaah itu kalau berdua di kanan satunya, ya. Thumma shalla rak'ataini thumma rak'ataini. Nah, thumma rak'ataini. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, thumma rak'ataini, kemudian 2 rakaat, thumma rak'ataini, thumma autar. Kemudian beliau memikirkan. Ya, nah ini menjadi dalil bahwasanya Nabi SAW yang dimaksud tadi 4 oleh jumhur ulama, mayoritas ulama itu maksudnya 2 rakaat, ya. Jadi terkadang beliau menutup dengan 3 sekaligus, terkadang menutup dengan 1. Menutup dengan 1 contohnya di mana kita bisa lihat? Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu khususnya kalau sholat tahajud, ya, di akhir Ramadan. Kan kalau di sana sholat kalau Ramadan itu 2 kali. Yang pertama pada Isya. Pada Isya itu tarawih, ya, sebagaimana biasa. Ya, sebelum Covid itu jumlahnya 23 rakaat. Sebelum Covid ditutup dengan witir 1 rakaat. Ya. Kemudian setelah Covid, ya, pas Covid sih, waktu Covid jadi 13 rakaat. Ya, tapi kemudian berlanjut sampai sekarang. Ya. Adapun nanti jam 12:30 biasanya sholat malam lagi tahajud, ya. Tahajud ini sholat malam yang dilakukan setelah tidur tentunya, ya. Juga 11 rakaat dengan tata cara 2 rakaat dikali 5 kemudian plus 1, ya. Itu juga dilakukan di Masjid Nabawi, ya. Itu antara lain yang dilakukan oleh Nabi SAW yang difahami oleh para ahli ilmu, ya. Kemudian juga disebutkan tadi boleh dengan ditutup dengan 3 rakaat, ya. Jadi tadi mengenai saudara-saudara ini, ya, menurut Abu Hanifah bisa 4/3, namun menurut mayoritas ulama jumhur selain beliau yaitu Malikiyah, juga Syafi'iyah dan juga Hanabilah Hambali. Begitu juga 2 murid beliau yang sangat terkenal. Abu Hanifah punya murid terkenal. Abu Hanifah ini mazhabnya banyak diikuti di Turki, di Pakistan, ya. Saudara-saudara kita di Cina juga itu mazhabnya Abu Hanifah, ya. Dan mereka menganggap witir itu, ya, suatu keharusan, ya. Nah, Abu Hanifah punya 2 murid namanya Abu Yusuf dan juga Muhammad Hasan Asy-Syaibani
mereka setuju dengan jumhur bahwa yang dimaksud 4 di sini adalah 2. Hanya Abu Hanifah yang mengatakan itu sesuai yang disebutkan di sini 4. Ya. Namun para ulama yang lain menggabungkan hadis-hadis yang ada. Kemudian juga tadi boleh disebutkan Nabi SAW itu tadi 3 rakaat dengan sekali tasyahud dan 1 salam. Sekali tasyahud itu sekali tahiyat dan 1 kali salam. Ya. Dan sholat witir tidak dilakukan dengan 2 tasyahud dan 1 salam agar tidak sama dengan sholat maghrib. Boleh witir dengan 7 atau 5 rakaat tanpa duduk tahiyat kecuali di rakaat terakhir. Berdasarkan hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW yusolli min al-laili 13 rakaat yutiru min dzalik bi 5 wa la yajlisu fi syai'in illa fi akhirih. Nabi SAW pernah 13 rakaat, beliau melakukan sholat witir darinya dengan 5 rakaat dan tidak duduk pada 1 rakaat pun kecuali di akhirnya. Jadi Nabi SAW pernah sholat 13 rakaat, ya, beliau sholat 2 rakaat 4 tadi, kemudian menutup dengan witir 5 rakaat. Caranya gimana? Terkadang beliau melakukannya, beliau tidak duduk pada 1 rakaat pun kecuali di akhirnya, ya, kecuali di akhirnya. Jadi 4 rakaat itu terus beliau tidak ada duduknya. Baru pas di rakaat kelima beliau duduk. Juga tentang Ummu Salamah istri Nabi SAW, ibunda kita kaum muslimin, ya. Yang tadi hadisnya sahih, ya, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Juga dalam hadis Ummu Salamah, karena Rasulullah SAW yutiru bis-sab'i wa 5. Nabi SAW terkadang witir dengan 7 ataupun 5 rakaat. La yafsilu bainahunna bitaslimin aw wala kalamin. Nabi SAW itu tidak memutusnya dengan salam ataupun dengan pembicaraan. Ya, terkadang beliau sholat 5 atau 7 rakaat. Ya. Nah, yang beliau 7 rakaat ini ada hadisnya, ya, bahwa beliau itu terkadang sholatnya 6 rakaat dengan 6 rakaat, lalu kemudian di rakaat ke-6 beliau duduk. Rakaat ke-6 beliau duduk, setelah itu kemudian beliau, ya, setelah duduk kemudian beliau berdiri dan kemudian beliau duduk tanpa salam, lalu berdiri, lalu kemudian beliau salam. Ya, saya contohkan sebentar. Terkadang yang 7 rakaat atau 9 rakaat, beliau di rakaat ke-6 beliau duduk. Beliau membaca tahiyat, tasyahud. Setelah itu apa? Beliau tidak salam, tapi beliau bangkit. Beliau bangkit untuk ke-7, ya. Lalu sebagaimana biasa lagi normal tasyahud, ya, tasyahud akhir. Lalu kemudian beliau salam. Assalamualaikum. Nah, itu disebutkan dalam sejumlah hadis. Ya. Saya akan sebutkan hadis ini. Mohon maaf tuh, ini dari kitabnya, belum ada terjemahannya. Ini disebutkan bahwa, ya, dalam sejumlah riwayat disebutkan demikian, bahwa beliau, nah ini antara yang 9 rakaat. An-yusolli masna sama rakaat thumma yutiru bi wahidatin. Biasanya kalau yang 9 rakaat, ini yang 9, ya, ini coba kita yang 7. Al-witru bi sab'i rakaat. Nabi SAW itu terkadang sholat dengan 7 rakaat witirnya. Caranya bagaimana? Yusolli 6 rakaatin masna. Beliau sholat 6 rakaat dengan tata cara 2 rakaat. Thumma yutiru bi wahidah. Kemudian beliau witir 1 rakaat.
Yang kedua, an yusalli sab'a raka'atin mausulah, beliau sholat ya 7 rakaat secara berturut-turut bersambung. Ya, wala yaq'adu illa fi sadisah, beliau tidak duduk kecuali di rakaat ke-6. Fayatasahhadu, kemudian beliau membaca tasyahud di rakaat ke-6. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu, ya. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya disebut tahiyat tasyahud karena di belakangnya ada asyhadu an la, tasyahud, persaksian. Setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, thumma yaqumu wa la yusallim, kemudian beliau berdiri tanpa salam terlebih dahulu. Ini rakaat ke-6. Wa yati bisabi'ah thumma yusallim, kemudian beliau sholat yang rakaat ke-7, kemudian beliau salam. Nah, ini disebutkan dalam hadis, sejumlah hadis ya. Ini untuk mempersingkat waktu saya tidak sebutkan secara khususnya hadis-hadisnya, disebutkan oleh sahih ya. Kemudian yang 9, wa yusalli muslim an yutira bi tis'i rakaat, juga bisa dengan witir 9 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat sebanyak totalnya 8 ya, 2 plus 2 ya, jadi 8 ya. Beliau pernah tsumma yusalli bi tis'a, ini bisa cara pertama. Kemudian witir 1 rakaat, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, an yusalli tis'a raka'atin mausulat, dia sholat 9 rakaat berturut-turut. Wala yaqadu ila fi thaminah fatashahhada, dan dia tidak duduk kecuali rakaat ke-8. Lalu di rakaat ke-8 ini beliau tasyahud. Tsumma yusalli tasi'ah wa yaqudu fiha bi tasyahhud tsani ya. Tsumma yusalli. Ini yang 9. Terkadang yang 9 beliau rakaat ketika 9 menutup dengan 9 rakaat. Di rakaat ke-8 beliau tasyahud. Tahiyatul mubarak sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kemudian beliau tidak salam, tapi beliau langsung bangkit ya. Kemudian menyelesaikan yang 9 ini, lalu biasa ruku dan seterusnya, sujud, lalu kemudian beliau tasyahud akhir. Tasyahud akhir biasanya dengan sholawat akhirnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Baru kemudian beliau salam. Nah, itu yang juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang jarang dilakukan, tapi ini sunnah Nabi SAW, disebutkan dalam sejumlah hadis-hadis yang sahih ya. Juga beliau tentunya ini sangat populer, beliau witir dengan 11 rakaat. 11 rakaat disebutkan an yusalli mathna asyra rakaatin thumma yutiru bi wahidah. Dia bisa sholat 2 rakaat plus 2 rakaat plus 1. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua disebutkan oleh penulis kitab. Ini penulis kitab seorang ahli hadis, profesor di Mekah, ahli hadis ya. Beliau mengatakan an yusalli arba'an thumma yusalli salat, atau bisa dengan memahami hadis tadi sebagaimana Abu Hanifah memahaminya, yaitu 4 rakaat plus 4 rakaat plus 3. Nah, cara ini semua ditujukan dari hadis Nabi SAW. Nah, kemudian pertanyaan yang sering ditanya, apa sholat malam itu harus 11 atau 13 saja ya, di luar witir malamnya ya? Jawabannya, jumhur ulama mengatakan bahwa tidak dibatasi secara khusus, karena Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sholatul lail mathna, sholat malam ini ya 2 rakaat ya. Dan telah terdapat sejumlah ijma, kesepakatan para ulama bahwa tidak ya dikhususkan memang hanya 11 rakaat, karena para sahabat ya, mereka adalah orang yang paling memahami sunnah Nabi SAW. Mereka melakukannya lebih dari itu, karena mereka melihat panjangnya sholatnya Nabi SAW.
Nabi SAW itu sholatnya panjang sekali, dan para sahabat ingin mengikuti sunnah beliau, namun tidak kuat lama berdirinya. Ya, dan mereka memahami bahwa Nabi SAW memberikan wasiat kepada mereka, sholat lail mathna-mathna, sholat malam itu 2 rakaat, dan beliau tidak memberikan had, tidak memberikan batasan. Memang beliau melakukan 11-13, tapi beliau tidak melarang lebih dari itu, ya. Sehingga kemudian mereka menyiasatinya panjangnya rakaat beliau dengan memperbanyak rakaatnya, dan itu difahami oleh jumhur, bahkan disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Ibnu Hazm, begitu juga Ibnu Hajar sebagai ijma, ya. Itu sebagai ijma atau kesepakatan ulama yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, Qadiyah, dan juga Al-Iraqi, ulama-ulama masyhur. Mereka mengatakan dalam ijma bahwa Nabi SAW lam yuhaddu haddan fi adadi raka'ati allati ya'ti biha al-musalli qabla al-witr, bahwa Nabi SAW tidak memberikan batasan dalam jumlah rakaat yang bisa dilakukan oleh orang yang sholat sebelum witir, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Jadi ketika misalnya kita tarawih bagaimana sholat witir, ya, maka kita bijaksana bila kemudian ada yang 11, ada yang 23. Kenyataannya dahulu para salaf, para ulama-ulama, bahkan sahabat melakukannya, ya. Kecuali kalau kita bisa menganggap bahwa kita lebih paham mengenai sunnah Nabi dibandingkan ulama-ulama terdahulu atau dibandingkan sahabat, ya, maka kalau mengklaim demikian silahkan. Namun apabila kita melihat bagaimana mereka memahami, ya, maka itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, berabad-abad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan mengenai sholat witir. Apabila, satu lagi, kalau seseorang terbiasa sholat witir, lalu dia tertidur dari sholatnya, atau dia terlambat bangun, apa yang bisa dilakukan? Dia boleh mengqadha'nya di waktu duha, tapi dia tidak mewitirkan, dia genapkan. Misalnya dia biasa sholat witir ini saya 3 rakaat, maka dia digenapkan menjadi 4 rakaat. Biasa 5 menjadi 6 rakaat. Biasa 7 menjadi 8. Biasa 11 menjadi 12. Ya, dan itu dilakukan antara oleh Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan di antara sholat witir atau sholat malam ada beberapa doa-doa khusus. Contohnya dalam sholat witir itu beliau terkadang membaca iftitahnya berbeda. Ya, mungkin di antara kita ada yang baca wajiyah, ada yang mau baik-baik. Beliau kalau membaca witir atau beliau sholat malam, beliau membukanya biasanya Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatirus samawati wal ard rabban kulli syai'in wa malikah, ya. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Ya, itu adalah doa iftitah ketika biasa beliau witir, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan di bab ini. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilakan. Ya Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Ada yang melakukan sholat witir itu 2 rakaat salam, kemudian ditambah lagi berdiri lagi satu rakaat salam. Apakah boleh seperti itu? Iya, itu satu rangkaian, Pak. Terkadang 3 rakaat itu dilakukan 2, 1 atau 3 sekaligus. Dan yang Bapak katakan itu dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mereka misalnya kalau yang misalnya tadi imamnya, ya, beliau biasanya sholat 2 rakaat. Nanti pas witir itu ganti imam biasanya. Apalagi kalau di 10 hari terakhir Ramadan, biasanya yang keluar itu kalau witir itu Imam Asyudais, yang terkenal itu. Nah, beliau yang imamin nanti berbeda. Yang lain kan rangkaian suratnya tuh ini Pak, ya, teratur dari awal Ramadan sampai akhir. Mereka ayat. Nah, kalau yang pas witir itu biasanya ganti suratnya. Dan itu biasanya beliau mengimami 2 rakaat plus 1. Jadi sholat witir itu bisa, tadi kami sebutkan, bisa 3 sekaligus kalau mengambil 3 rakaat, atau bisa 2 plus 1 seperti itu Pak. Ya, jadi tidak masalah, bisa 3 sekaligus atau bisa 2 plus 1. Tapi yang 2 ini dianggap rangkaian, ya, seperti itu.
sekali-kali arti khawatir itu atau tiap saat gitu ya? Iya. Kalau bisa langsung witir, khawatir. Nah, arti khawatir itu Saya rasa mohon maaf kalau bapak-bapak yang senior maksudnya khawatir takut nggak bangun gitu ya. Ya kalau demikian khawatirnya demikian pun nggak masalah ya. Bapak kalau misalnya kita khawatir nggak bangun gitu ya, maka bisa saja dia menutup malamnya itu sebelumnya dengan tidur. Karena itu lain dilakukan oleh sejumlah sahabat. Ada sahabat yang memang tidak mudah untuk bangun. Dia khawatir, padahal kan ada kemungkinan dia bisa bangun. Tapi dia mungkin karena sejumlah sahabat kayak Abu Hurairah, beliau itu kalau malam memang dipakai belajar, ya, dipakai buat belajar, memurojaah apa yang didapatkan dari Nabi SAW. Maka biasanya beliau witirnya sebelum tidur. Ya. Jadi andai kan dilakukan terus menerus, itu pun tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang kita memungkinkan bisa bangun, ya dan kita husnuzon bahwa alhamdulillah mungkin saya sehat dan kemungkinan saya bisa bangun, Allah masih memberikan saya usia. Ya kalau dia mau menjadi itu tidak masalah. Ya. Atau bapak witir tapi nanti tetap sholat malam nggak masalah. Karena witir itu dianjurkan menjadi penutup malam, namun bukan wajib. Tadi Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhir sholatikum fil lail witro. Jadikanlah sholat terakhir kalian di malam itu witir. Tapi itu bukan wajib, karena beliau sendiri setelah witir beliau pernah sholat lagi. Artinya kalau memang kita ingin bapak kalau misalnya khawatir gitu sholat aja witir, tapi nanti pas bangun sholat lagi tanpa witir lagi. Karena kata Nabi SAW tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya. Jadi hemat saya kalau bapak memang ya merasa saya terbuka nggak apa-apa seperti malam terakhir. Tapi kalau bapak memang takut, ya terutama orang tua kadang suka takut nggak bangun, ya nggak apa-apa sebelum tidur witir. Tapi nanti tetap berusaha bangun untuk sholat malam tadi tanpa witir. Jadi pahami Pak? Tanpa witir, ya, seperti itu. Karena witirnya sudah tadi sebelum tidur. Jadi tetap bapak sholat malam. Allahu a'lam bishawab. Silakan bila ada diskusi lagi. Ya silakan Pak. Yakinnya satu ya. Nah itu sebagian ulama menganggap bahwa itu bagian dari witir, juga sebagian lagi menganggap bahwa itu sholat malam biasa, yang witirnya satu. Nah itu ulama berbeda pandangan. Ya. Tapi yang pasti beliau pernah melakukan demikian. Seperti itu. Ya. Beliau menyuruh demikian. Allah. Silakan ada. Nah, witir sudah terawih misalnya. Ya. Kan ada yang tiap rakaat punya satu sunat. Ada juga yang rakaat baca 3 sunat. Gimana Pak? Ada tiap rakaat sunat. Ada yang tiap rakaat terakhir dibaca misalnya 3 sunat. Oh begitu. Mungkin yang dia rakaat ketiga dia membaca huruf falak anas. Ya memang ada riwayatnya begitu. Beliau Nabi SAW kalau sholat witirnya 3 rakaat sekaligus. Beliau biasanya baca surat rakaat pertama itu adalah apa namanya? Sabbi isma rabbikal a'la. Yang kedua membaca Al-Kafirun. Yang ketiga membaca Al-Ikhlas. Tapi ada hadis yang menyatakan beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Cuman sejumlah ulama hadis mengatakan hadisnya lemah. Yang lebih kuat sebenarnya membaca Al-Ikhlas saja. Tapi andai kan seseorang membaca mau Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, itu pun boleh, tidak mengapa. Itu pun boleh, tidak mengapa. Ya seperti itu. Jadi itu termasuk sunnah. Nabi SAW itu membaca kalau sholatnya 3 rakaat, di akhir 3 rakaat pertama membaca Al-A'la, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga membaca Al-Ikhlas. Baik, ada lagi yang didiskusikan? Jadi intinya sesibuk apapun kita, kalau kita bisa kemungkinan untuk sholat malam, ya maka berusaha sholat malam minimal 1 rakaat, ya. Biasanya kita takut nggak bangun, biasanya kita kalau bisa kita bangun sepertiga malam terakhir atau sudah di sebagian dari sepertiga malam terakhir. Kalau tidak bisa banget, maka sebelum tidur. Kalau kecapean, karena saya seharian kerja atau seharian saya perjalanan,
maka kerjakan saja 1 rakaat. Masa nggak bisa 1 rakaat sebelum tidur? Ya. Dan 1 rakaat ini bahkan kalau sangat capek, kerjakan saja rukunnya. Kita sudah belajar rukun sholat. Ya, takbir, langsung baca Al-Fatihah, nggak perlu baca iftitah. Iftitah sunnah hukumnya. Lalu setelah itu apa? Amin. Kalau capek banget, bahkan nggak baca surat boleh. Kalau capek banget, tapi masa kulhu aja nggak ada kerjaan, gitu kan? Cuman kulhu aja masa nggak ada kerjaan, gitu kan? Cuman sebentar kulhu, ruku, ya sudah lanjut seperti biasa. Mudah ya, nggak akan sampai 2 menit. Ya. Tapi keutamaannya luar biasa. Ya, jangan ditinggalkan. Ya. Juga tadi masalah rakaat, ya. Kadang mohon maaf, seringkali jadi perdebatan harus 4 atau 2 atau 11 atau 23. Kenyataannya para ulama ya, sudah ribuan tahun memandang bahwa hal itu ya tidak masalah. Bahkan jumhur para ulama sebagai melakukan Islam Nabawi, mereka melakukan 2 rakaat dan kemudian tadi kami sebutkan ada yang ke-23, ada yang lainnya. Terkadang mohon maaf ada anggapan bahwa yang 2 rakaat ini tidak sunnah, padahal mayoritas ulama menganggap itu sunnah. Mayoritas ulama. Allahumma a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal soleh dan Allah menerima ibadah kita dalam majelis ini, ibadah menuntut ilmu. Dan semoga kita termasuk yang Nabi SAW katakan, bila seseorang telah selesai dari majelis ilmu, maka akan dikatakan kepada mereka, Qumu maghfurun lakum, bangkitlah kalian telah diampuni sebagian kesalahan kalian. Qad budilatis sayyi'atu hasanah, keburukan kalian telah digantikan dengan kebaikan. Ini janji Nabi SAW buat orang yang duduk di dalam majelis ilmu agama. Ya. Allahumma a'lam bishawab. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan mau belum, Bro?